Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peran pemimpin dalam pendelegasian wewenang. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu M. Rizky Fananda. Dan rekan-rekan saya, Carmelo Tampu Bolon, Cindy Wulandari, Dini Fitriani, Putri Ayu Maisarah, dan Tasya Salsabila Bruto. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu delegasi dan pendelegasian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delegasi adalah individu yang ditunjuk atau diutus oleh suatu negara dalam suatu musyawarah, penyerahan atau pelimpahan wewenang, perutusan atau pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam suatu lingkungan tugas dan harus mampu mempertanggungjawabkannya kepada atasan. Dalam ruang lingkup perusahaan, kegiatan pendelegasian bisa diserahkan langsung kepada bawahan atau kepada mereka yang tingkatannya lebih rendah. Sedangkan pendelegasian ialah tindakan mempercayakan tugas atau yang pasti dan jelas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendelegasian wewenang menurut para ahli. Ada 3 pendapat ahli tentang makna dari pendelegasian wewenang. Yang pertama, menurut Hasibuan, pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator untuk dikerjakannya atas nama delegator. Yang kedua, menurut Stoner, pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Dan yang ketiga, menurut Ralph C. Davis, pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang dan berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Sekarang kita akan membahas tentang asas-asas pendelegasian wewenang. Ada 10 asas mengenai pendelegasian wewenang. Yang pertama yaitu asas kepercayaan, yang kedua ada asas delegasi atau hasil yang diharapkan, yang ketiga ada asas penentuan fungsi, yang keempat ada asas rantai berkala, yang kelima asas tingkat wewenang, yang keenam asas kesatuan komando, yang ketujuh asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, yang kedelapan asas pembagian kerja, yang kesembilan asas efisiensi, dan yang kesepuluh asas kemutlakan tanggung jawab. Manfaat pendelegasian wewenang diantaranya 1. Memungkinkan bawahan untuk mempelajari sesuatu yang baru dan memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua, dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, pekerjaan akan selesai dengan cepat. Yang keempat, manajer memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab. Yang kelima, memberikan keputusan yang lebih baik. Yang keenam, pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan. Dan yang terakhir adalah melatih bawahan
memikul tanggung jawab dan meningkatkan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif. Sikap pemimpin terhadap pendelegasian wewenang. 1. Pemimpin sering tidak mendelegasikan tugas karena berbagai alasan, yaitu pemimpin tidak tahu atau takut dan mempertahankan status quo, serta tidak mempercayai orang lain atau mencurigai orang lain. 2. Pemimpin sering mendelegasikan semua tugas karena pemimpin tidak tahu ataupun ingin membebaskan diri atau meringankan diri dari kewajibannya. 3. Pemimpin sering mendelegasikan sedikit tugas karena pemimpin takut atau sangat hati-hati, atau karena tidak percaya diri. 4. Pemimpin dapat dan patut mendelegasikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Contoh kasus pendelegasian wewenang. Skandal manipulasi keuangan PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuana Konta dan Mustafa. Akan tetapi Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung rekayasan. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Terjadi perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Terima kasih.